Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lantas amal-amal apa yang bisa kita bawa? Terutama adalah amal-amal jariyah. Apakah itu berupa sedekah ataupun terutama adalah kedekatan kita, hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para rawuh jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kembali kepada kitab Nuzhatul Muttaqin, bab mujahadah, bab kesungguhan, bab jihad dalam kita berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab dalam rangka kita meraih simpati dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesungguhan itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk melawan kemalasan, melawan hawa nafsu kita untuk meraih keutamaan dalam kehidupan kita. Hadis nomor 104. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 6514 dan hadis Muslim nomor 2960. Artinya diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun. Yang ikut mengantar mayit atau jenazah itu ada 3. Ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, harta bendanya. Wa amaluhu, dan amal perbuatannya. Fayarji'u ithnani, yang 2 kembali. Wa yabqa wahidun, dan yang 1 tetap bersamanya. Yarji'u ahluhu, keluarganya kembali, wa maluhu, dan harta bendanya kembali, wa yabqa amaluhu, dan amal perbuatannya tetap bersamanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini baginda Nabi menjelaskan kepada kita bahwa yatba'ul mayyita, jadi ikut mengantarkan jenazah atau mayit, yakni menghantarkan mayit sampai ke pemakaman. Ada 3
keluarganya, kemudian harta bendanya, dan amal perbuatannya. Yang dua kembali, yaitu keluarganya dan harta bendanya kembali, sedangkan yang tetap bersamanya adalah amal perbuatannya. Pelajaran yang terkandung dalam hadis ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa hubungannya dengan mujahadah? Apa hubungannya dengan bersungguh-sungguh? Hubungannya adalah bahwa al-mayyita atau al-mayyitu, jenazah atau mayit, itu terkait dengan peristiwa yang kita sebut dengan kematian. Kematian ini adalah salah satu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diberitahu satu hal terkait dengan kematian. Apa itu? Mesti. Dan tidak ada yang bisa menghindar. Tidak ada yang bisa menolak. Cuman waktunya kapan, tidak ada seorang pun di antara kita yang diberi bocoran. Termasuk tempatnya di mana. Hari ini kita sedang ikut berduka atas wafatnya putra dari salah satu saudara kita, Pak Naryo, yang putranya bekerja jauh di sana di Papua, Timika, dan ternyata tanpa didahului dengan sakit, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, yang termasuk kematian yang mendadak. Itu rahasia Allah. Di mana tempat kita akan dipanggil, kapan waktunya, itu adalah rahasia. Tetapi dia sesuatu yang pasti. Disitulah kemudian kita diperintahkan dan diajarkan oleh baginda Nabi untuk terus-menerus melakukan persiapan menghadapi sesuatu yang pasti akan datang. Kados kula ngeten mboten tamtu budal keri. Meskipun umure Pak Salim jek luwih nom wis budale keri, belum tentu. Putra Pak Naryo tak tanyakan baru berusia 35 tahunan. Nah, disinilah ketika kita sudah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, apa saja yang kita usahakan, apa saja yang kita ikhtiarkan, termasuk harta benda yang kita kumpulkan, perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya, orang-orang yang kita cintai, yang kita lindungi, kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan ikhtiar kita, disertai dengan tawakal kepada Allah, itu semua akan kita tinggalkan dan meninggalkan kita. Satu-satunya yang menemani kita adalah amal perbuatan, amal soleh. Karenanya, amal soleh di sini sudah pernah kita singgung. Jadi dengan hadis ini kita dianjurkan untuk melakukan atau memperbanyak perbuatan atau amal soleh yang akan bisa menyertai kita ketika kita kembali kepada Allah dan kita berada di tempat transit di alam kubur. Itu tempat transit jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya membaca artikel bandara-bandara di luar negeri itu begitu luar biasa. Para turis itu senang di bandara.
Karena meskipun tempat itu harus transit karena pesawatnya delay, tempat transitnya enak, nyaman, tempat duduknya bagus. Disediakan berbagai macam makanan dan minuman gratis. Enak. Tapi bandara di Indonesia kok jenengan mengalami delay, rasane nang wati ngoten, iki wis pewegel wis telat, nggon lerene gak enek. Melakune waduh. Nah, seperti itu. Begitupun bisa kita bayangkan. Alam barzah atau alam kubur itu adalah tempat transit kita nanti sebelum menghadapi hari perhitungan, yaitu hari kiamat dan kemudian hari hisab, yaumul hisab, dan orang ditentukan di mana dia akan kembali. Tapi beritanya, jenengan kersa diparingi berita niki napa mboten nggih? Beritanya di tempat transit itu orang sudah ditentukan sangunya itu ya dari apa yang dialami. Yang tadi menyertai itu yang akan menjadi seperti apa dia di tempat transit. Apakah dapat tempat yang full AC? Ya, meskipun tukang AC-nya masih di sini, ya, atau kipas anginnya ora enek, lah itu yang bahaya. Itu bukan sekedar sumuk, panas. Nah, hasilnya inden. Makanya kalau ingin dapat AC, inden di sini dulu. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Lantas amal-amal apa yang bisa kita bawa? Terutama adalah amal-amal jariyah. Apakah itu berupa sedekah ataupun terutama adalah kedekatan kita, hubungan kita dengan Al-Quranul Karim. Karena salah satu yang akan menjadi teman setia kita di alam barzah adalah sesering apa kita berinteraksi dengan Al-Quran dan sesering apa kita mendekatkan diri kita dengannya, berakrab-akrab dengannya. Termasuk kemauan kita, semangat kita untuk tetap belajar membaca Al-Quran dengan baik, walaupun mungkin usia sudah bukan muda lagi, gitu ya. Sehingga belum wajar sampai kesel, tetap ayat tak tahu, tidak apa-apa, gitu. Kenapa Pak ayat tak tahu itu? Terbata-bata. Jadi baca ya kualik tak atau tak kualik ya, harusnya ya dibaca yu. Nah, seperti itu, tidak apa-apa. Tapi kita tetap belajar, maka itu akan menjadi bukti bahwa kita sudah berikhtiar. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Dan Allah menjanjikan Al-Quran itu akan menemani kita, akan menerangi dan menjadi teman setia kita di alam kubur. Karena itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita di dalam kehidupan kita ini perlu untuk memilih dan memilah amalan-amalan unggulan yang akan kita bawa sebagai bekal ketika kita nanti sudah dipanggil oleh Allah dan ditempatkan di tempat transit. Kemarin itu ada cerita sekolah saya TK itu piknik, rekreasi. Ini termasuk Mbah Guru, Pak Kanipan ini derek di dalamnya. Sepulang dari piknik itu podo suambat. Karena ternyata dari rumah tidak bawa bekal nasi dan sebagainya, ngejipne dari panitia nyediani tibae ora disiapi. Akhirnya ya rada keluwen. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita kurang persiapan, tidak bawa bekal, ngerti-ngerti sudah berada di tempat transit.
Nah, di sana sudah tidak ada yang jualan makanan, repot. Makanya kita mumpung masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan, monggo kita bermujahadah kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya dan mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan ta'yidullah, dukungan Allah, mendapatkan hidayah serta inayah, petunjuk dan kekuatan untuk melakukannya, sehingga kita termasuk hamba yang mampu bermujahadah untuk meraih cinta dan simpati Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Dan dengan mujahadah itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti akan membersamai baginda Nabi di surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan ikhtiar kita ini Allah menjaga iman dan takwa kita istiqamah sampai akhir hayat kita, sehingga ketika kita kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah dari saya pribadi yang masih dhaif, lemah dan bodoh ini, mudah-mudahan Allah mengampuni. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.